Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ludus, selamat bertemu kembali dengan saya, Wong Ludus. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ludus, sebelum kita Ludus bersama hari ini, jangan lupa selalu like, subscribe, dan jangan lupa jika berkenan untuk komen. Sahabat Ludus, kenapa sekarang saya ada di sini, di dekat pohon mauni ini? Ya. Hari ini saya akan mengeksplor biji mauninya. Ternyata sahabat, biji mauni itu punya keunikan yang sangat luar biasa, dimana ketika dia pecah, masing-masing biji mauni itu akan menyebar ya. Jadi ini adalah buah mauni ya, yang sudah tua, di situ sudah retak-retak seperti ini. Nah ini sahabat, ini sudah tua dan ini sudah jatuh dari pohonnya. Ini andaikan tidak jatuh pun, ini kulit yang sangat keras ini nanti akan pecah, gitu ya, akan pecah. Nah, ketika pecah kulit luar yang sejenis cangkang ini, itu nanti bijinya yang ada di dalam itu akan terbang dengan cara berputar-putar, kayak atau mirip baling-baling pesawat, sahabat. Nah, kenapa saya tertarik untuk eksplor ini adalah bahwa kenapa dia bisa berputar dan apa kaitannya dengan batang pohon mauni ini, dan apa pula kaitannya atau hubungannya dengan pesawat terbang sesuai dengan judul nanti yang akan saya sebutkan di dalam video ini ya, hubungan antara biji mauni dengan pesawat terbang, sahabat ya. Jadi secara biologi ya, ini biologi dulu, bahwa mauni ini berkembang biak ya, berkembang biak itu dengan cara generatif. Artinya adalah bahwa dia menggunakan biji. Nah, biji ini dilengkapi dengan sayap. Setiap satu biji dilengkapi dengan sayap. Dan sayap itu nanti digunakan untuk dia terbang tadi. Secara berputar-putar dia akan terbang jauh meninggalkan batangnya ini. Jadi dia berkembang biak dengan bantuan angin. Jadi kan macam-macam ya, masing-masing pohon ya, pohon tingkat tinggi ya, misalkan ya ini jenis mauni, randu dan semangnya, semuanya adalah tumbuhan tingkat tinggi. Ini mempunyai keunikan tersendiri dalam berkembang biak. Lah mauni ini saya sebutkan sekali lagi bahwa dia berkembang biak dengan cara oleh bantuan angin ya, oleh bantuan angin. Nah, dimana ketika dia pecah, ketika dia mendapatkan angin, itu akan jauh meninggalkan batangnya ini, sehingga penyebarannya itu menjadi jauh. Nanti kalau dia jatuh di tempat lain, kemudian mendapatkan lahan atau tanah atau media yang bagus, dia akan tumbuh di sana. Ya walaupun kemungkinan tumbuhnya itu mungkin ya sekian persen ya dari semua
sebaran biji itu, tetapi itulah kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu memberikan seperti itu. Biji mauni akan terbang jauh, meninggalkan batangnya ini. Nah, sekarang yang menarik sahabat, kenapa saya tertarik dengan ini tadi? Gini ceritanya, bahwa biji mauni ini nanti akan saya pecah ini ya, akan saya pecah. Struktur daripada sayap biji mauni sangat aerodinamis, sangat aerodinamis, persis sekali dengan konstruksi ataupun struktur pesawat terbang. Nah itu, nah inilah yang akan saya kupas sampai detail nanti ya, saya detail supaya nanti kita mengapa saya tertarik untuk ambil buah mauni. Begitu sahabat. Sementara itu nanti kita lanjut. Sementara kita putus dulu videonya. Sahabat, ini buah mauni tadi yang saya tunjukkan ini akan saya pecah. Ya, nanti akan saya tunjukkan bijinya itu banyak, gitu ya. Dan nanti akan kita lihat ya bijinya itu membentuk. Setiap biji ada sayap-sayap yang tadi saya sebutkan di awal. Ini saya pecah dulu ya. Nah ini sahabat ya, di dalamnya ini ada biji yang banyak banget ya. Nah ini bijinya banyak sekali. Nah seperti ini ya. Jadi nah setiap biji, nah ini sahabat ya, setiap biji ininya, ini adalah bijinya ya, ini ada sayapnya. Nah, sayap dari setiap biji ini yang digunakan untuk terbang ya, digunakan untuk terbang. Ini sayapnya, ini bijinya ya. Jadi nanti seperti ini ya, kita berdiri dulu sahabat ya, nanti akan kita lihat. Nah, ini dia akan berputar-putar nanti ya. Nah ini, nah itu ya jauh, ini anginnya terlalu besar ya. Nah itu, nah sampai ke sana itu ya. Ini ya, ini anginnya kenceng banget sahabat ya, jadi dia langsung jauh ini. Nah ini ya. Tapi yang pasti dari masing-masing lah, ini banyak sekali, ini semuanya sama ya, semuanya sama. Nah setiap bijinya ini, nah ini punya sayap, setiap biji punya sayap seperti ini. Nah, nanti akan saya gambarkan bagaimana dia bisa berputar ya, bagaimana setiap biji ini bisa berputar untuk terbang ya. Jadi setiap biji ini akan terbang, nanti akan saya gambarkan bentuk sayap biji ini nanti ya, sehingga sahabat ngeludus lebih bisa memahami maksud saya. Ada hubungannya antara ini biji sayap sayap biji mauni ini dengan sayap pesawat terbang ya. Demikian sahabat, nanti kita lanjutkan lagi setelah saya bisa memberikan gambaran dari biji mauni. Terima kasih. Sahabat ngeludus, ini terpaksa biji-biji mauni ini saya bawa pulang ya, karena ketika tadi di sawah itu anginnya kenceng banget ya, sehingga suara saya ataupun ya dapat dikatakan penjelasan saya tentang ini itu sangat kualitasnya kurang bagus ya. Karena suara angin itu mendominasi atau lebih kenceng daripada suara saya gitu. Makanya ini saya bawa pulang supaya nanti penjelasan tentang atau maksud saya ngupload ini bisa lebih sahabat pahami begitu. Nah ini sahabat-sahabat semuanya, bahwa jika sayap mauni ini, sayap biji mauni ini saya potong ya, secara melintang seperti ini ya, saya melintang seperti ini. Nah ini ya, saya potong seperti ini. Nah ini kalau dilihat dekat ya, dekat sekali,
maka tingkat ketebalannya itu beda ya. Yang di depan ini, ini lebih tebal daripada yang sini. Yang belakang ini tipis banget ya. Yang belakang ini tipis banget, sedangkan yang depan ini tebal. Nah, ini akan menghasilkan suatu bentuk aerodinamis di mana dia akan bisa mendapatkan perbedaan tekanan. Nanti akan saya jelaskan ya, menggunakan gambar ya. Ini. Jadi ketika dia mendapatkan angin, dia akan berputar ya. Berputarnya itu ke sini, arahnya ke sini. Nah, kalau anginnya ini kenceng, dia tidak turun-turun ini. Dia akan ngangkat ya, ngangkat dirinya sendiri, yang ngangkat dirinya sendiri begini sambil berputar gitu ya. Berputar. Nah, menjauh ataupun semakin tinggi dia berputar, otomatis akan semakin jauh dia berpindah tempat gitu ya. Nah, kembali ke masalah ini tadi, kalau kita potong seperti ini ya, ini sama persis ketika ini saya gambarkan sahabat ini. Nah, ini saya gambarkan potongan daripada biji mauni itu demikian bentuknya. Ya, ini gambaran kasar ya, gambaran kasar saja. Nah, seperti ini ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini sama persis seperti konstruksi pesawat terbang ya. Kalau kita potong langsung melintang seperti tadi ya. Contohnya begini ya, ini saya gambar pesawat ya, jelek-jelek begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya pesawat. Nah, ini apabila ini kita potong ya, thread di sini kita potong ya, maka hasilnya sama seperti ini ya, seperti ini bentuknya. Yang bawah ini datar ya, yang bawah ini datar, tapi yang atas ini bentuknya melengkung seperti ini ya, bentuknya melengkung seperti ini, tapi yang sini adalah datar lurus seperti ini. Nah, ini secara konsep aerodinamik ya, aerodinamik, bahwa di sini ini ada hubungan antara P ya, antara P itu adalah tekanan ya, tekanan, dan V ya, dan V itu adalah kecepatan. Nah, begitu. Ya, misalkan yang di atas ini saya kasih P1, di sini juga V1, yang bawah ini juga ada P2 misalkan seperti itu. Ini sama dengan tekanan tadi, tekanan ya kan. Ini juga ada V2, ini sama dengan kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara yang mengenai sayap ini, mengenai kontur apa bentuk aerodinamik dari sayap ini. Nah, secara konsep sahabat ya, hubungan antara P dan V, jika suatu fluida itu zat alir ya, fluida itu zat alir, bisa udara, bisa cair, zat cair gitu ya, bisa zat gas gitu ya maksudnya. Fluida itu ada dua itu, jadi zat gas dengan zat cair itu, maka hubungan antara P dan V itu berbanding terbalik. Jika kecepatannya tinggi ya, maka tekanannya akan turun ya, atau tekanannya kecil. Jadi perbandingan terbalik itu maksudnya kalau kecepatannya tinggi, aliran udara ini tinggi ya, kencang gitu ya, cepat gitu, jadi V ini besar, maka P ini menjadi kecil ya, tekanannya turun. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kecepatan ini kecil ya, kecepatannya kecil, maka P-nya ini akan besar gitu. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ini ya. Ini adalah gambar daripada sayap ini tadi ya, saya potong melintang ini tadi, di mana yang ujung sini ya, ujung sini sebelah sini ini kandel ya, tebal gitu, sedangkan yang sini adalah tipis seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, aliran udara itu kalau melewati sini sahabat ya, untuk waktu yang sama ya, saya gambarkan ini ya, seperti ini A ya kan, sampai ke sana ya, sampai ke sana. Ini kita gambarkan sebagai B begitu. Aliran udara itu dari A sampai B untuk bawah bawah sayap ini harus sama antara yang di sini sampai menembus sini. Gitu. Maksud saya adalah bahwa untuk
partikel-partikel udara di sini ya. Ini saya kasih partikel-partikel A dan ini partikel-partikel B misalkan begitu ya, atau X lah. Ini partikel X, ini partikel Y, ya kan? Partikel-partikel udara ini dalam waktu yang sama ya, dengan perbedaan seperti ini harus menempuh jarak yang sama sampai ke sini ya. A sampai B. Jadi posisi ini sampai ke sini. Ini aliran udara ini akan sama ke sini. Nah gitu. Tetapi untuk aliran udara Y ini akan apa? Lebih lambat daripada tempuhan bagian X sampai ke sini. Karena apa? Lintasan yang dilalui oleh partikel-partikel udara yang ada di X ini jauh ya, lebih jauh dibanding dengan partikel-partikel udara di Y. Ini menyebabkan aliran udara yang ada di bawah ini lebih lambat daripada aliran udara yang ada di atas. Artinya apa? V2 ya, V2 ini lebih kecil dari apa? Ya betul, lebih kecil daripada V1. Ya, akibatnya P di bawah ini lebih besar, P2 lebih besar daripada P1. P ini tekanan. Jadi tekanan udara di bawah lebih besar daripada tekanan udara di atas. Gitu ya. Gitu. Jadi saya ulangi. Ketika suatu fluida itu melewati bidang permukaan yang berbeda seperti ini, padahal pada waktu yang sama, partikel-partikel udara itu harus sampai di sini bersamaan, ya, bersamaan. Kalau saya gambarkan begini, sahabat ya, saya gambarkan yang lain dulu. Ini ada suatu tonggak, ya kan? Di sini ada dua anak, ya, ada dua anak, ya, yang disuruh lari untuk sampai ke tonggak ini. Ini dikasih waktu misalkan A dan B, ya, A ini B ini harus lari ke sini mendekati tonggak ini, ya, jalan ke sini mendekati tonggak. Ini dalam waktu 5 menit misalkan ya, 5 menit. Yang B ini disuruh kenceng seperti ini, ya, lurus lintasannya. Sedangkan yang ini, yang B, yang A, ini harus melalui seperti ini. Nah, begitu. Ya, dapat dibayangkan bahwa maka A ini harus berlari cepat dibanding dengan B. Karena apa? Lintasannya lebih jauh. Padahal waktunya harus sama. Dari titik sini menuju titik sini, waktunya 5 menit. Maka B berlari lebih lambat daripada A. Karena apa? A akan berlari lebih cepat karena mengejar waktu yang harus tepat di sini 5 menit itu. Nah, sekarang kembali ke sini tadi. Nah, itu tadi. Jadi, ketika aliran partikel ini akan lebih lambat. Sehingga kalau kita tuliskan bahwa V2 ya, ini lebih besar daripada V1. Jadi kecepatan aliran udara di bawah ini apa namanya? Maaf, kebalik sahabatnya, kebalik, maaf ya. V1 ini akan lebih besar daripada V2. Karena apa? Kecepatan aliran di bawah ini lebih lambat daripada kecepatan aliran udara di atas ini. Nah, efek daripada ini adalah bahwa P2 ini lebih besar daripada P1. Gitu ya. Tekanan udara yang di sini ini lebih besar daripada tekanan. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan sayap ini akan terangkat, ya, terangkat karena tekanannya lebih kecil di atas daripada di bawah, maka ini akan mendapatkan gaya angkat ke atas, ya, gaya angkat ke atas. Ya, sehingga sayap ini ataupun baling-baling daripada apa namanya biji ini juga akan terangkat, gitu ya, akan terangkat seperti tadi yang saya gambarkan. Nah ini, jadi karena tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas, efek daripada kecepatan udara di bawah lebih kecil daripada di atas seperti ini, V1 lebih besar daripada V2 dan P2 lebih besar daripada V1, berarti ini akan terangkat begitu. Nah, ini konsep biji mauni yang seperti tadi, ini berputar-putar, kalau jatuh itu berputar-putar, itu adalah, nah ini persis seperti ini sahabat ya, seperti sayap pesawat terbang itu. Makanya ketika dia itu jalan ya, jalan ke arah sana, mendapatkan aliran udara makin cepat karena akselerasi dari pesawat itu, maka dia akan apa? Yang di bawah ini selalu lebih lambat aliran udaranya dibanding dengan yang atas, karena di atas ini harus melalui ini lintasan yang melengkung, sedangkan di bawah adalah datar. Nah ini mengakibatkan konsep seperti ini sahabat. Nah inilah yang saya sebut apa hubungan antara biji mauni ini
pesawat terbang itu di situ. Karena apa? Memang kekuasaan Allah sudahlah, nggak bisa kita bayangkan seperti itu ya. Hanya dari biji mauni ini kita bisa belajar ya, sedemikian rumit menghasilkan konsep pesawat ini, sayap pesawat ini. Ya memang saya tidak paham ya, saya tidak tahu pencipta pesawat terbang pertama-tama ya apakah juga terinspirasi dari biji mauni, saya nggak tahu. Tapi ini saya hanya menemukan ingin belajar saja, belajar dari alam untuk menerjemahkan apa yang diciptakan Allah itu, apa sih manfaatnya seperti itu. Ternyata inspirasi dari ini adalah sampai ke pesawat itu, sahabatnya. Nah, makanya pesawat itu bisa terbang atau bisa naik ya, atau take off itu ya, karena ini tadi pesawat makin jauh ya berpacu di dalam landasan itu, dia akan mendapatkan aliran lebih cepat, tapi di sini jauh lebih cepat di bawah, sehingga maka makin lama saya pesawat ini bisa mengangkat pesawat itu. Nah itu. Nah ini juga persis seperti baling, kalau mungkin ada dari sahabat Ngeludus bertanya atau dalam berpikir, lalu kalau helikopter bagaimana? Itu kan juga terbang. Nah, justru helikopter persis seperti ini, sahabatnya. Jadi baling-baling helikopter itu kan begini. Nah, seperti ini ya kan. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia itu berputar, saya samakan dulu kedudukannya, sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, berputar seperti ini ya kan. Nah, ke sini gitu, arahnya sini. Nah, ini otomatis makin atas dia akan semakin semakin cepat dia akan semakin mendapatkan gaya angkatnya gitu ya. Dia akan mendapatkan gaya angkat gitu. Karena apa? Tadi perputaran ini menyebabkan kecepatan aliran udara yang ada di bawah baling-baling itu lebih lambat daripada kecepatan angin yang ada di atasnya ini. Karena bentuknya ya aerodinamis seperti ini. Sahabat Ngeludus bisa suatu ketika gitu melihat bentuk ataupun struktur daripada baling-baling helikopter ya sama ya seperti ini bentuknya. Kalau kita potong melintang gitu ya, ini kita gunting, andaikan ini baling-baling itu kita gunting gitu ya, hasilnya ya ini, hasilnya gambarnya seperti ini. Nah ini akhirnya dia berputar ke sini ya, yang atas ini jauh lebih cepat kecepatan aliran udaranya dibandingkan di bawah, sehingga dia akan mengangkat daripada si helikopter itu bersama dengan ini baling-balingnya ini. Nah itu jadi sama gitu loh antara pesawat biasa ya, pesawat terbang biasa dengan helikopter. Konsepnya itu sama persis dengan ini sayap biji mauni. Nah itulah sahabat kenapa saya harus tertarik untuk menjelaskan tentang biji mauni ini dihubungkan dengan sayap, dengan pesawat terbang maksud saya, bukan misalnya ini. Nah, semoga sahabat apa yang saya unggah ini ataupun apa yang saya maksudkan untuk video ini bisa memberikan hiburan lah. Pertama, hiburan dulu. Yang kedua mungkin ada inspirasi ataupun konsep-konsep yang bisa sahabat serap gitu ya, berupa informasi lah dikit-dikit. Tapi mohon maaf, bukan bermaksud saya ya kan untuk menggurui sahabat, bukan. Ini hanya sekedar hal yang ingin saya ungkapkan saja ya. Jadi mohon sahabat maklum ya, bukan, sekali lagi ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Ini sebagai inspirasi saja, kita kagumi ya ciptaan Allah yang berupa biji mauni ini, yang menjadikan inspirasi sama persis dengan konsep sayap pesawat terbang. Lah ini sahabat ya, itu saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan atau kepedulian sahabat untuk menyaksikan video ini. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan,
Jika belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, kemudian share ya, di share, dan jika berkenan untuk memberikan komen pada video kali ini. Dan terima kasih, jangan lupa selalu tersenyum, dan mari kita sama-sama jaga kesehatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.